Orang-orang yang seperti Ibnu Mas'ud ini yang sudah megang uang itu, mereka karena mungkin khawatir, mereka kembalikan uang-uang itu kan. Datanglah pihak dari Ibnu Mas'ud ini, diutus ketemu sama manajer kami di Uhud, dan tiba-tiba datang mengatakan, ini kami mau kembalikan uang. Kembalikan uang? Ya. Tidak boleh ada tanda bukti, tanda terima ya, tidak boleh ada kamera gini-gini. Terus mereka kasih uang itu. Nah, uang ini kami pun tidak tahu. Orang kami pun tidak tahu uang apa. Ya. Jadi rasionalnya itu kita daftar ke antum, daftar ke satu travel. Terus tiba-tiba dikembaliin uangnya ke jamaahnya. Ya udah. Pengembalian ke jamaah kan jamaah pikir ini uang saya berarti. Tapi waktu diterima pun saya tidak tahu karena saya tidak ada di lokasi. Nah, saya pun sempat mengingatkan manajer kami kenapa diterima uang tanpa ada tanda terima. Ya karena itu kayak spontanitas terjadi, datang bilang ada pengembalian gitu ya, uang, singkat ya, kembalikan uang dan gini-gini dan semua. Udah, kita tidak curiga apa-apa. Afwan Ustaz, jadi waktu akan ada pengembalian uang itu belum ada informasi sebelumnya bahwa kami akan datang untuk mengembalikan uang? Sebatas yang saya tahu sih tidak ada. Oh. Ya. Terlepas daripada mereka informasikan tidak, tapi saya ingat mereka datang mengembalikan uang tiba-tiba pada saat itu. Itu Ibnu Mas'udnya langsung apa? Bukan, dia utus orang. Oh, utus orang. Orangnya dia memang selama setelah kita sepakat untuk ada pembayaran visa, dan itu ada orang dia yang selalu tektokan sama orang kami gitu. Secara teknis di lapangan. Nah, intinya sebenarnya mereka kembalikan uang dan kami tidak tahu betul-betul uang itu apa. Saya pun bilang sama pihak manajemen, karena uang ini nggak jelas uang apa, jangan disentuh. Ya. Udah, pada saat itu bertahanlah uang itu, tidak kita sentuh. Tidak lama jelang waktu beberapa saat setelah itu, saya tidak ingat pasnya berapa harinya ya, itu datanglah pihak KPK dan langsung bertanya kepada kami, minta ketemu gitu kan. Saya malah pikir tadi awalnya ada teman-teman dari KPK yang mau konsultasi agama. Karena biasanya kalau jemaah datang ke kantor kan mau konsultasi. Ada kadang-kadang instansi, ada instansi pemerintah, ada swasta, ada individu, ada keluarga yang kadang-kadang datang memang mau konsultasi. Nah, saya luangin waktu ketemu. Nah, pertanyaan mereka muncullah ke masalah, Ustaz kenal nggak Ibnu Mas'ud? Ustaz kenal Pak Ibnu Hibah? Ada pertanyaan-pertanyaan ini yang datang. Kami ceritakan semua historinya. Setelah kami ceritakan semua sampai ke titik pengembalian uang, mereka bilang, Ustaz bersedia nggak dipanggil? Oh ya, oke, saya bersedia datang, nggak apa-apa. Karena ini wali amr sebagaimana tadi saya bilang. Kami datanglah. Setelah kami dipanggilan pertama, terus dipastikan lagi pertanyaan-pertanyaan yang sama di panggilan yang kedua, kesimpulannya penyidik bilang, Ustaz ini uang yang dari Mas'ud harus dikembalikan ke negara. Oh ya silahkan, saya bilang. Karena kami pun tidak tahu statusnya uang ini apa. Itu yang saya bahasakan, tapi nggak tahu ya di media seperti apa tanda kutip ini. Yang saya tidak tahu ini seakan-akan ada negatifnya. Saya bilang memang saya nggak tahu uang ini uang apa. Ya posisi saya sebagai jamaah, saya pikir uang dikembalikan, kita pikir ini dikembalikan uang jamaah. Itu pun saya tetap mengatakan jangan disentuh, dan memang tidak dipakai uang itu. Nah, udah selesai, kami kembalikan uang itu. Nah, itulah yang terjadi pada saat panggilan KPK dan pengembalian uang. Dan pengembalian ini perlu digarisbawahi cuma sekali saja. Sekali. Ya, panggilan kami yang terakhir kemarin, yang ketiga ini adalah panggilan sebagai ketua asosiasi. Nah, saya sepakat dengan Dr. Faizal, ini pengacara kami, karena angka pengembalian uang yang awal, yang dari Ibnu Mas'ud itu kan masih simpang siur jumlahnya. Dan masih ada di publik kayak bola liar, oh Khalid Basalamah mengembalikan uang, gitu kan. Berarti seakan-akan ada hubungannya sama korupsi. Gitu. Maka kita membahasakan, sepakat sama pengacara, nanti setelah pertemuan dengan penyidik di masalah asosiasi, kita sampaikan. Makanya pengacara yang berbicara kan. Jadi uang yang dikembalikan itu dari Ibnu Mas'ud. Ya. Dan kami pun tidak tahu uang itu uang apa. Maka pihak KPK minta kami kembalikan. Sebatas itu saja. Disentuh pun tidak ya Ustaz? Enggak. Mau sentuh pasti tersentuh. Tapi maksudnya tidak dipakai sama sekali. Gitu, Ustaz, ya. Uang itu memang kita biarkan. Dan makanya pada saat diminta oleh KPK kita bisa kembalikan utuh. Gitu kan? Seketika pada saat mereka minta kita langsung selesaikan prosesnya. Waktu proses pengembalian uang itu sudah disebut angkanya? Sekian kan gitu. Waktu kami diajak berbicara itu kan diminta yang hadir juga manajer Uhud, yang hadir juga akunting kami, membawa laporan-laporan keuangan. Nah dari situlah semua itu dipaparkan KPK, termasuk uang yang disebutkan, uang yang ditanya berapa yang dikembalikan oleh Ibnu Mas'ud. Nah kami sebutkan angkanya, nah KPK minta uang yang dikembalikan oleh Ibnu Mas'ud itu. Ya udah kami kembalikan. Gitu.
Baik. Nah ini untuk supaya bikin terang juga sebenarnya yang mengembalikan uang ini itu tidak hanya Uhutur ya Ustadz ya? Iya, bukan hanya Uhutur, karena semua yang sempat terlibat menggunakan kota, pembagian kota yang 50% itu pasti akan dipanggil. Oke, garis Dan bawah semua ya. mengembalikan. Jadi sebenarnya ini memang penting untuk digarisbawahi karena di publik itu seakan-akan cuma Khalid Basalam yang mengembalikan. Sebenarnya bukan. Itu bisa dicek di Google berapa uang yang sudah dikembalikan ke KPK dan berapa target pengembalian yang harus dikejar gitu kan. Ya salah satunya dari kami gitu. Makanya KPK pun cuma mengatakan ini adalah saksi kooperatif. Karena memang kami datang, kami respon, kami berikan. Diminta kami nggak nunda itu. Apapun langsung responsif karena memang kita kira kita jadi warga negara yang baik dan memang kalau itu bukan hak kita kenapa harus diambil. Jadi sebenarnya posisi kami di situ aja tuh. Baik, nah ini juga menarik untuk Sobat iNews bahwa sekali lagi di garis bawahi adalah yang mengembalikan uang itu tidak hanya Uhutur karena ada beberapa ya Ustadz ya, travel-travel yang yang saya juga dapat mengembalikan. informasi malah sampai 400 travel. 400 travel Iya. dengan jumlah kalau tadi saya Jadi googling. kalau selain Uhud berarti 399 gitu ya. Tapi mohon maaf kalau angka ini saya keliru, tapi saya dapat informasi begitu. Intinya sebenarnya cukup banyak travel itu yang mengembalikan uang. Dan memang harus pemerintah PKPK menganggap pembelian kota ini adalah pembelian kota yang salah. Makanya uang yang dipakai untuk beli, bayar visa dikembalikan ke negara. Dan itu setahu saya banyak sekali. Bahkan ada beberapa travel yang telepon saya, Ustadz gimana kalau kami ditanya sama KPK? Saya bilang jawab apa adanya. Sampaikan antum bagaimana mendapatkan visa itu, berapa yang antum bayar. Dan kalau KPK minta kembali, saya mengembalikan uang saya bilang. Saya bilang begitu sama beberapa teman-teman travel kan. Jadi mereka silakan, kenapa nggak dikembalikan? Toh uang itu memang jadi orang-orang yang seperti Ibnu Mas'ud ini yang sudah megang uang itu, mereka karena mungkin khawatir mereka kembalikan uang-uang itu kan. Ya, dikembalikan semuanya. Ini jadi bola yang panas ini di tangan mereka lepas. Jadi mungkin nyebar kemana-mana gitu. Jadi bisa mungkin saja ada banyak orang seperti Ibnu Mas'ud ini ya Ustadz ya? Bukan mustahil. Bukan mustahil. Itu karena ini kan 10.000 kota ini bukan banyak, kecil. Ya, jumlah yang sangat banyak. Travel itu berapa sih berangkatin orang? 100, 200 orang. Artinya kalau kita bagi persentase itu kan cukup banyak travel yang bisa dapat. Iya. Karena kalau saya baca tadi di beberapa media online itu sampai angkanya sampai sekitar 100 miliar untuk pengembalian uang. Ya, dan itu publik bisa lihat sebenarnya. Searching di Google misalnya pengembalian uang ke KPK tentang kasus kota haji, akan keluar angka itu kan sudah ada 100 miliar. Pertanyaan sederhana, kenapa hanya Khalid Basalam? Padahal ada Ya, dan ratusan. seakan-akan akhirnya ada masyarakat yang awam tidak ngerti, oh berarti terlibat korupsi dong. Terbukti kembalikan uang. Ya. Padahal uang ini adalah uang yang ada di Ibnu Mas'ud yang dia salah, gitu kan? Dia secara hukum salah, dia lempar ke kita. Makanya dia minta tidak ada bukti, tidak ada kamera dan segala macam gitu. Kalau ada yang tanya lagi, mungkin ada yang kembangin, kenapa harus diterima? Ya itu saya tidak tahu. Saya sudah bilang sama manajer kami, kenapa diterima tanpa ada barang bukti? Mereka pun karena tadi sifatnya seketika, kan ini mereka ini mau segera berlepas diri. Jadi main dikasih-kasih dan bukan cuma kami, hampir semua orang yang karena di asosiasi kami itu kan di Mutiara Haji ada konsorsium waktu itu ikut Ibnu Mas'ud juga. Oh, Nah sama juga dikembalikan juga uang. Berarti yang di bawah Ibnu Mas'ud itu yang pada dikembalikan uang Ya itu. itu yang kan, saya bicara tadi lingkup kami yang kami tahu ya. Apakah di luar sana tidak ada selain Ibnu Mas'ud itu mungkin juga. Allahu a'lam. Tapi maksudnya begitu, dia kembalikan ke Ustadz Lutfi tadi yang kebetulan menjadi pembimbing untuk teman-teman yang ada travel yang ada di bawah naungan asosiasi kami begitu.